Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, terima kasih kepada tim pemuji dan penyembah yang sudah melayani kita pada hari ini dengan luar biasa. Terima kasih juga Pak Gembala yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah semangat kemerdekaan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Saudara, lewat lagu tadi kita diingatkan bahwa sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, gitu ya. Mengikut Tuhan, mari kita belajar selama kita mengikut Tuhan mengambil sebuah keputusan dan mengambil sebuah komitmen, kita tidak lagi mempertahankan tentang siapa kita. Jadi hidup kita ke depan saudara bukan lagi berbicara tentang siapa kita, siapa marga kita, apa suku kita, tapi tentang siapa yang ada di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita masih mempertahankan kehidupan kita saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, maka serajin apapun kita beribadah, serajin apapun kita melayani, sehebat apapun kita melayani, selama kita masih mempertahankan apa yang menjadi kehidupan kita, maka itu tidak akan pernah membawa perubahan. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang mengalami pembaharuan dari hari ke hari, sebagaimana visi gereja kita pada saat ini adalah yaitu tentang mengembangkan kerajaan Allah melalui gaya hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Gereja menyadari bahwa proses perjalanan hidup manusia untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus itu butuh proses. Dan proses itu butuh waktu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Dan selain butuh waktu, maka butuh kerelaan setiap pribadi untuk diproses. Yang menjadi masalahnya kita ini menjadi orang yang siap diproses atau tidak. 3 hari yang lalu saya buka Facebook diingatkan dengan kenangan yang pernah saya tulis sekitar 5 tahunan yang lalu di Facebook. Saya dengan menulis seperti ini. Saya malu disebut Kristen bukan karena Kristen agama minoritas. Tapi saya malu disebut Kristen kalau hidup saya enggak seperti Yesus. Haleluya, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, ini membekas dan mengingatkan, oh iya ya. Lalu saya ingat, ini 5 tahun lalu saya nulis. Udah semakin seperti apa sih hidupku sekarang ini. Ya, mau flashback kembali. Makanya saudara kalau punya media sosial bagusan kita tulis yang rema-rema gitu ya. Selain itu makan-makan juga boleh supaya ingat tuh pernah makan di sana. Daripada kita nulis tentang sakit hati sama orang. 3 tahun yang lalu, 3 tahun kemudian diingatkan tentang sakit hati kita lagi. Kan enggak ngenain kan seperti itu ya. Kalau saudara pengen diingatkan tentang komitmen-komitmen saudara, apa yang menjadi komitmen, apa yang menjadi berkat dalam kehidupan saudara, boleh ditulis di media sosial supaya tahun depan diingatkan lagi. Kan manusia ini gampang lupa gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, berbicara mengenai proses dan kerelaan tadi, saya mengajak kepada kita semuanya belajar kebenaran firman Tuhan dengan sebuah topik yaitu kerelaan. Ya, dalam minggu misi ini saya mengingatkan biar kita sama-sama rela mengerjakan amanat agung yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum masuk ke slide, kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-10. Kita akan membaca dari ayat 17 sampai 22. Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22, firman Tuhan berkata seperti ini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Orang terburu-buru, tergesa-gesa, berlari-lari, semangat, antusias. Dan sambil bertelut ketika sampai di hadapan Yesus, di hadapannya ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Rupanya orang ini ngejar-ngejar saudara bukan karena Yesus habis makan gak bayar. Bukan karena Yesus punya hutang. Tapi rupanya karena ada kerinduan yang amat dalam dari orang yang mengejar ini pengen tahu banget bagaimana caranya masuk dalam kerajaan sorga. Seperti kita, mungkin tadi buru-buru, ayo cepat jangan sampai terlambat ini ibadah. Nanti kalau terlambat itu gak enak, gak ngerasain pujian dan penyembahan gitu ya. Dia bertanya bagaimana caranya biar masuk sorga. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kemudian dilanjutkan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Janganlah mengurangi hak orang lain, hormatilah ayahmu dan ibumu. Orang tadi menjawab, lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Saudara, dia sudah perfect dalam melakukan firman Tuhan. Tapi lihat dia tadi masih lari begitu kencang untuk mengejar Yesus. Karena dia pengen banget masuk kerajaan sorga. Nih kalau kita saat ini masih
masih melakukan dosa tadi saudara, kita masih suka membunuh, membenci, kan katanya membenci itu membunuh juga gitu ya. Masih suka mencuri dan lain sebagainya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, kalah dengan orang ini tadi. Tapi ketika dia sudah melakukan semuanya itu, Yesus ngomong lagi ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Versi yang lain ketika dengar jawaban semua sudah kulakukan dari masa mudaku. Versi yang lain mengatakan Yesus memandang dia dengan penuh kasihan. Kasihan banget orang ini. Udah capek-capek masih takut masuk neraka gitu kan. Setelah itu dia berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Oh rupanya memang masih ada kurangnya gitu saudara dikasih. Apa yang menjadi kekurangannya? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Dapat harta di sorga dan bukan itu saja untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, tadi larinya buru-buru, lari ngejar-ngejar Yesus banget. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Mungkin kalau dalam versi saya mungkin berkata gini, nyesel aku nanya-nanya sama Yesus. Rupanya disuruh jual harta kekayaanku, dibagi-bagikan sama orang susah. Nah kerelaan Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, apa sih arti rela? Apa sih arti rela? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti rela itu yang pertama berbicara mengenai bersedia dengan ikhlas hati. Ya. Dan yang kedua, rela itu berarti izin atau persetujuan atau perkenanan. Berkenan, dipakai HP-nya? Berkenan, rela berarti gitu ya. Dan yang ketiga, dapat diterima dengan senang hati. Dia bisa menerima dengan senang hati arti rela itu. Yang terakhir, kata rela itu juga memiliki arti tidak mengharap imbalan dengan kehendak atau kemauannya sendiri. Saya suka dengan bagian yang pertama, berbicara mengenai ngikut Yesus saudara. Kata rela itu berarti kita harus belajar untuk bersedia dengan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan sesuatu. Saudara, orang Kristen kalau dia ngikut Yesus karena kepengen mendapatkan sesuatu, maka akan sangat sulit dia mengalami kerelaan dengan sungguh-sungguh waktu ngikut Tuhan. Sebagaimana orang tadi yang bertanya kepada Yesus, sepertinya serius banget pengen masuk surga. Sepertinya sungguh-sungguh banget pengen masuk surga. Tapi baru dibilang saja, jualah hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Dia pergi, Alkitab mencatat, dia pergi dan menjadi kecewa. Orang Kristen biasanya kalau datang karena pengen mendapatkan sesuatu, maka dia akan menjadi orang Kristen yang mudah kecewa. Mari kita belajar bersama-sama saat ini kita mengikut Yesus saudara, bukan karena pengen mendapatkan sesuatu, tetapi kita mengerti bahwa Yesus adalah sesuatu itu sendiri. Amin. Nangkap ya, dalam bahasa gampangnya itu gini. Jangan kita datang kepada Yesus karena kita pengen mencari jawaban atau karena pengen mendapatkan jawaban. Karena Yesus itu adalah jawaban itu sendiri. Atau jangan engkau mengikut Yesus karena kita punya kebutuhan agar tujuannya Tuhan memenuhkan kebutuhan kita. Tapi marilah kita ngikut Yesus karena kita sadar Yesuslah kebutuhan kita. Nangkap ya sampai di situ saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Kalau orang Kristen datang karena pengen mendapatkan sesuatu, makanya kata rela dia tidak mengharapkan imbalan. Sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu yang akan menentukan dengan cara bagaimana dia mengikut Yesus. Bagaimana saudara dikasih dalam nama Tuhan, pemahaman itu yang akhirnya merubah kehidupan kita. Jangan sampai keinginan kita yang merubah iman kita. Iman kita justru yang harus merubah kehidupan kita. Karena apa? Saudara kalau saat ini ditanya kenapa ke gereja? Saudara bukan karena aku pengen didoakan. Bukan karena pengen berdoa. Tapi saudara mengerti ini adalah kebutuhan kita. Orang kaya tadi saudara dikasih dalam nama Tuhan, orang muda tadi dia mengejar, dia kepengen sekali masuk kerajaan sorga, dia berpikir
bahwa kehidupan yang baik, kehidupan yang beragama itu bisa membuat dia menjadi tenang dan bisa mendapat sebuah jaminan keselamatan. Tetapi rupanya tidak. Karena apa? Kesungguhannya dalam mengikut Yesus itu dilihat bagaimana cara dia merelakan segala sesuatu. Saya tadi dalam perjalanan kemari sambil merenungkan firman Tuhan ini lagi, saudara, saya masih melihat ada orang-orang yang pergi bekerja. Saya berdoa orang-orang yang bekerja di minggu pagi, sore mereka beribadah atau malam dia beribadah. Karena di Medan ini kan banyak jam ibadah. Saya kemudian teringat dengan kisah ketika Yesus berjalan menelusuri sungai, kemudian berjumpa dengan Petrus, Yakobus, Yohanes, dan dia bertanya seperti ini, berkata seperti ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, ayo ikut aku. Alkitab mencatat, maka ditinggalkan jalannya, kemudian mereka mengikut Yesus. Di era sekarang, ada orang-orang yang berkata, mungkin sudah melihat, ayo ke gereja. Sekarang kalau ngetren di media sosial, pendeta-pendeta yang share flyer ibadah, ayo ke gereja. Saya suka komen, oke, OTW gitu ya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, orang-orang pada masa kini bisa meninggalkan Tuhan karena pekerjaannya. Nyanyi, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ambil tisu karena nangis. Minggu besoknya ditanya sama Ibu Dame, Pak kemana enggak ke gereja? Iya kerja. Katanya waktu kuat pengen dipakai Tuhan, tapi dipakai kerja ninggalkan ibadah. Enggak sinkron. Kalau kita pernah gitu, sekarang elus dada. Saya di Padang Hijau sedang khotbah banyak tentang pertobatan. Bertobat saya. Haleluya, saudara kasih dalam nama Tuhan. Bukan enggak boleh bekerja, tapi ada jam ibadah. Jangan sampai lupa, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Jangan pernah berkata, oh Tuhan pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Kalau selama kuat kita kebanyakan cari duit. Ya, kata rela itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam sebuah kekristenan. Mengikut Yesus berarti adalah sebuah kerelaan meninggalkan dunia dan hanya berfokus kepadanya. Mengikut Yesus itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kalau kita berkata kita mau mengikut Yesus, kalau kita mau berkata kita menjadi murid Yesus yang baik, ketika kita berkata aku adalah pengikut Yesus, maka mengikut Yesus itu berarti memiliki makna sebuah kerelaan kita meninggalkan dari sesuatu yang duniawi dan menuju dan hanya berfokus kepada Allah saja. Kita perlu mengerti, salah satu tujuan kita mengikut Yesus saat ini adalah karena kita pengen meninggalkan dosa, karena kita pengen berubah dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Oleh karena itu selama kita mengikut Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, jangan kita menjadi orang Kristen yang memiliki dua kepribadian. Senin sampai Sabtu duniawi, Minggu rohani. Tidak bisa. Kita harus berfokus, kita benar-benar harus rela meninggalkan hal-hal yang duniawi. Bukan berarti nggak boleh bekerja, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Itu wajib karena Alkitab juga mencatat, barang siapa yang nggak bekerja janganlah ia makan. Kita menjadi orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang seimbang. Tetapi harus ada sebuah progres yang luar biasa di dalam kehidupan kita, di mana kita semakin menjadi orang-orang yang rohani, bukan rohaniawan. Rohaniawan belum tentu rohani. Tapi orang yang rohani, saudara dikasih dalam nama Tuhan, dalam artian hidupnya semakin dipimpin oleh roh. Hidupnya semakin dipimpin dan semakin mengarah kepada Yesus. Inilah makna pertobatan yang sesungguhnya itu. Dan Yesus menghendaki hal yang demikian. Kalau tujuan kita mengikut Yesus masih meminta jawaban-jawaban tadi saudara, maka kita akan menjadi orang yang kecewa seperti orang muda yang bertanya bagaimana masuk surga tadi. Yesus berkata, memang firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan berarti saudara dikasih dalam nama Tuhan ketika kita datang kepada Yesus, beres semuanya. Yesus juga berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya. Berani enggak? Salah satu bukti nyata minggu ini saudara kasih dalam nama Tuhan, saya berjumpa dengan seorang muda yang dia berkata, Bang doakan aku mau interview kerja lagi. Saya tanya, emang kamu masih nganggur? Aku udah sempat kerja. Kenapa berhenti? Iya, karena aku banyak melakukan dosa. Kenapa melakukan dosa?
Ini bang, dalam pekerjaan itu aku menjadi orang yang suka membuat bon. Disuruh buatin bon karena memang itu bagianku. Dan bon-bonnya itu adalah bon-bon yang markup. Aku gak damai sejahtera bang. Seorang anak muda berani mengambil sebuah keputusan. Ini berbicara mengenai pikul salib. Ini berbicara bagaimana mempertahankan iman kepercayaan kita. Ini bagaimana mempertahankan kebenaran di dalam kehidupan kita. Dosa nggak bisa kita buat kompromi. Haleluya, saudara dikasih dalam nama Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan sebuah kerelaan. Mengikut Yesus berarti rela meninggalkan dunia dan hanya berfokus kepadanya. Bapak ibu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita menjadi orang Kristen yang saat ini dalam pekerjaan. Kita nggak lagi kompromi dengan dosa, kita nggak lagi kompromi dengan kejahatan-kejahatan. Kita nggak kompromi lagi dengan tipu menipu lagi. Itu artinya kita masih belum bisa berkata, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku. Kita harus benar-benar menjadi orang yang luar biasa. Kenapa kita perlu memiliki kerelaan saudara yang dikasih dalam nama Tuhan? Yang pertama, Tuhan mau kita mengikut Dia karena sadar semua yang ada di dalam dunia ini bersifat fana. Kita perlu ngerti saudara, yang kita cari-cari di dalam dunia ini, apa yang kita kejar-kejar di dalam dunia ini semuanya bersifat sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semuanya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus saat ini, mari kita belajar sama-sama jangan sampai kita rela menghilangkan sesuatu yang bersifat kekal hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat sementara. Sebagaimana seorang muda yang saya katakan tadi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Dia nggak mau kehilangan. Kenapa? Karena aku kalau minggu juga ikut pelayanan bang. Sehingga waktu aku di gereja, waktuku nggak habis untuk menyembah Tuhan. Tapi waktuku habis untuk menangis. Kenapa? Kemarin tuh banyak kali jutaan yang sudah dikorupsi. Kalau aku main musik, nangis dibilang, wah WL-nya jamaah Tuhan kamu ya. Enggak, tertuduh. Enggak damai sejahtera. Kayaknya lebih enak memang hidup kita kadang-kadang pas-pasan. Tapi yang penting apa yang kita dapatkan itu benar-benar apa yang menjadi hak kita. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang saat ini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu sifatnya sementara. Dan itu tidak berdampak dalam sebuah kekekalan sama sekali. Setinggi apapun posisi dan kedudukan kita, itu sementara. Enggak ada jabatan yang abadi. Minimal kalaupun itu punya kita sendiri, bisnisnya, usahanya, perusahaannya, kita pun bakal matinya meninggalkan itu. Kalau kita saat ini menjadi orang-orang percaya yang rela kehilangan hal-hal yang abadi daripada hal-hal yang sementara, mulai kita rubah. Memang mengikis hal-hal yang demikian itu sulit Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan. Ini yang saya katakan, oh bukan di sini ya. Kalau saya sampaikan bahwa berbicara mengenai pertobatan itu sekali, tapi pembaharuan hidup itu terus menerus harus terjadi. Perlahan-lahan. Yesus mau, kenapa perlu sebuah kerelaan? Yesus mau kita sadar. Kenapa yang Yesus katakan kepada orang tadi adalah berbicara mengenai hartanya? Saya percaya karena Yesus tahu. Dia begitu terikat dengan keuangannya. Kalau enggak saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kalau dia benar-benar pengen masuk surga. Kalau dia benar-benar saudara dikasih dalam nama Tuhan pengen mendapatkan surga. Saya percaya. Hanya itu. Ayo Tuhan, oke Tuhan. Ayo kita ke rumahku sekarang. Suruh murid-muridmu datang juga. Kita jual harta kekayaanku. Bantu bagi-bagikan kepada orang miskin. Karena aku benar-benar pengen masuk surga. Kalau memang benar-benar pengen, kan semua manusia pasti kalau dia menginginkan sesuatu dia bisa merelakan segala-galanya. Kalau memang dia merasa dia butuh itu, kalau dia memang merasa itu adalah sebuah prioritas di dalam kehidupannya yang menjadi masalahnya. Kalau prioritas belum Yesus di dalam kehidupan kita, itu yang akhirnya membuat kita ketika diperhadapkan dengan hal-hal yang dunia, kita ini menjadi goyang. Ya enggak apa-apalah, habis itu nanti kita bertobat. Jangan habiskan waktu kita hanya untuk menyesali dosa yang sudah kita lakukan.
Tapi mari kita belajar menghabiskan waktu kita untuk tinggal dalam pembaharuan terus menerus. Itulah yang disebut dengan sebuah progres. Kehidupan orang Kristen terus naik dan terus naik. Kalau akhir hari-hari kita masih hanya selalu dihabiskan untuk meratapi, menangisi dosa, apalagi dosa yang itu saja saudara dikasih dalam nama Tuhan. Mungkin karena kita belum merelakan akal hal itu. Yang kedua, kenapa perlu sebuah kerelaan dalam mengikut Tuhan? Karena kepemilikan dalam dunia tidak menjadi ukuran sebuah keselamatan. Lihat catatan tadi saudara dikasih dalam nama Tuhan. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih. Bukan karena tidak merasa layak untuk masuk surga saudara. Yang membuat orang muda tadi sedih adalah karena banyak hartanya. Dia berpikir saudara yang dikasih dalam nama Tuhan akan terlalu banyak yang dikorbankan. Dan terlalu sedikit yang didapatkan waktu mengikut Yesus. Akan terlalu banyak yang terbuang daripada apa yang dia terima. Dia merasa saudara yang dikasih dalam nama Tuhan tidak seimbang dengan antara apa yang ia berikan dengan apa yang akan dia terima. Surga di sini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan kita bisa belajar satu hal. Surga, kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu bukan hanya berbicara mengenai ketaatan melakukan hal-hal yang agamawi. Rajin beribadah, melayani, bayar perpuluhan, bayar persembahan, dan lain sebagainya. Ini juga berbicara bagaimana hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kalau memang saat ini saudara dikasih dalam nama Tuhan, secara dunia kita diberkati Tuhan luar biasa. Mari kita belajar, orang-orang di sekitar kita juga merasakan berkat itu. Salah satu visi gereja ini juga ada dapur umum, kenapa? Supaya orang melihat gedung yang besar ini, mereka juga merasakan kasih, sekalipun hanya lewat nasi bungkus yang didapatkan. Jangan sampai saudara dikasih dalam nama Tuhan, secara duniawi kita diberkati, rumah kita 10 lantai, orang-orang di sebelah kita rumahnya tepas-tepas. Melakukan hal-hal yang mendapatkan hal yang duniawi itu bukan jaminan bahwa kita juga diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kepemilikan duniawi saudara yang dikasih dalam nama Tuhan bisa didapatkan dengan cara dan hal-hal yang bagaimanapun juga. Lihat ketika Yesus dicobai, apa yang dikatakan iblis? Semua kekayaan yang kamu lihat ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah kepadaku. Cari kekayaan saudara, saudara akan lebih mudah duduk di Gunung Kawi daripada duduk di sini kalau mau cari kaya. Makanya saya pernah melayani orang yang sudah tua banget. Kenapa enggak pernah ke gereja, Pung? Ngapain ke gereja? Aku pernah ke gereja sakit pilek, didoakan, enggak sembuh. Aku pergi ke dukun, sakit pulang langsung sembuh. Pengen kaya pulang di kamar langsung ada uang ke dukun. Terdiam saya sebagai pendeta saudara. Kenapa? Karena kebanyakan orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu tadi. Makanya mari kita belajar, kita mengikut Yesus karena pengenalan kita akan Tuhan itu begitu luar biasa. Tadi karena kalau berbicara kerelaan itu berbicara mengenai Tuhan mau kita dengan sadar semua yang ada dalam dunia ini fana. Dan kemudian kita menyadari bahwa kepemilikan di dalam dunia ini tidak menjadi ukuran sebuah keselamatan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kenapa kita perlu kerelaan? Karena saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kerelaan itu yang akan membuat kita memiliki pribadi atau karakter yang mudah dibentuk. Kalau kita nggak memiliki kerelaan, saudara kita ini nggak akan memiliki karakter yang mudah dibentuk. Diingatkan, janganlah terlambat kalau melayani, datanglah setengah jam sebelumnya. Masih mending aku mau melayani. Gak ada di sini saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Di gereja lain itu. Ya udah kalau gak mau pakai aku cari aja yang lain. Kalau ada nasihati saudara dikasih dalam nama Tuhan, anak-anak dinasihatin orang tuanya marah. Kalau dengar nasihat langsung bilang, jangan kau menghakimi ya. Siapa lihat dulu dirimu, lihat firman Tuhan. Jangan sampai balok di matamu gak nampak tapi selumbar di mata orang lain kamu nampak katanya. Karena kita gak mau belajar. Kita menjadi orang yang terlalu mempertahankan diri kita.
Orang yang memiliki kerelaan itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan adalah orang yang siap dibentuk. Orang yang siap benar-benar akan mengalami perubahan. Lihat saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Ke belakang dulu. Lihat ke depan saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Berbicara mengenai menyalibkan manusia kita saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita itu butuh orang lain. Ya, nggak ada orang yang bisa menyalibkan manusianya sendiri saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kalaupun bisa itu nggak akan semuanya tersalibkan. Saya percaya Pak Samuel nggak bisa nyalibkan diri sendiri. Paku kanan. Yang paku tangan ini siapa? Kan nggak mungkin pakai mulut. Maku kaki, satu tangan masih butuh saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Kalau enggak manusia lamanya masih hidup. Ini berbicara mengenai orang lain. Kadang-kadang saudara yang dikasih dalam nama Tuhan. Ada karakter, ada perbuatan, ada sikap di dalam kehidupan kita yang kita enggak tahu. Itu melukai, itu menyakiti orang lain. Itu telah membuat orang lain terluka dan lemah imannya. Kemudian orang mengingatkan, janganlah gitu, dia itu kecewa samamu loh. Jangan langsung bilang, dia aja terlalu baper. Orang yang memiliki sebuah kerelaan dalam mengikut Yesus ketika mendapat teguran, ketika mendapat nasihat, dia akan berkata, oh iya ya, aku gak ngerti lah kalau itu melukai. Ya sudah, nanti aku akan datang meminta maaf. Orang-orang saudara yang dikasih dalam nama Tuhan yang memiliki kerelaan juga bukan hanya berbicara rela untuk seperti itu. Ketika dia mendapat perlakuan yang tidak baik, dia akan berkata juga oke. Rela kita melakukan semuanya itu, ngalamin semuanya itu. Aku akan belajar untuk menjadi lebih baik. Selama kita ngikut Yesus, kalau kita nggak memiliki kerelaan, kita nggak akan pernah memiliki gaya hidup yang semakin serupa dengan Yesus. Karena orang-orang yang rela ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ketika mungkin firman itu kena seperti dengan pengalaman dia akan berkata, aku salah, aku perlu berubah. Orang-orang yang seperti ini akan lebih dapat layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Mematikan keinginan daging butuh sebuah kerelaan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Untuk mengikut Yesus butuh sebuah kerelaan. Banyak pengorbanan yang harus kita alami. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang harus kita lewati. Ingat ada lagu yang berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Kita gak akan pernah berjanji pengalaman kita itu nyaman-nyaman saja. Kehidupan kita enak-enak saja. Kalau kehidupan kita nyaman dan enak-enak saja, kita gak akan pernah berproses di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang tidak pernah berproses, tidak akan pernah mengalami perubahan. Dan untuk orang-orang tinggal dalam sebuah proses, orang perlu memiliki sebuah kerelaan. Karena kalau orang itu gak rela diproses, maka orang itu kerjanya cuman protes. Tundukkan kepala kita, saya undang singer dan pemusik untuk maju ke depan. Marilah saat ini kita belajar mengikut Yesus dengan penuh sebuah kerelaan. Mungkin ada hal-hal yang harus banyak kita korbankan. Mungkin keuangan kita. Kalau uang saya percaya di tempat ini gak ada yang sulit saudara. Apalah uang itu. Harga diri kita. Martabat kita, nama baik kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan diproses. Apakah kita rela saat ini memiliki hati seorang hamba? Apakah kita saat ini rela menjadi lebih baik lagi? Selama kita nggak mau seperti saudara kasih dalam nama Tuhan, kita nggak akan semakin dilayakkan. Ingat, sehebat dan setinggi apapun kita di dalam dunia ini, itu tidak menentukan posisi kita di dalam kerajaan surga. Seterhormat apapun kita di dalam dunia ini saudara, seterpandang apapun kita di dalam dunia ini, gak akan pernah membuat malaikat itu segan sama kita. Dan hanya orang-orang yang memiliki kerelaan yang mudah dibentuk untuk menjadi orang yang serupa dengan Yesus. Dan orang-orang yang demikianlah orang-orang yang akhirnya layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan menjadi kecewa ketika engkau datang kepada Tuhan dan jawabannya gak sesuai dengan yang engkau inginkan. Seperti orang muda tadi. Belajar memiliki sebuah kerelaan. Tuhan, aku mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Mungkin selama ini kita menghabiskan waktu kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak kita.
kita belajar, kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Kita berikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Maka kita akan semakin layak di hadapan Tuhan.